Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Ada puluhan peperangan yang pernah dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berakhir dengan kemenangan besar, ada yang menyisakan luka mendalam, dan ada yang mengubah arah sejarah Islam. Namun tahukah Anda, Al-Quran tidak mengabadikan semuanya. Allah hanya menonjolkan beberapa peperangan saja. Yang mengejutkan, diantaranya bukan hanya perang yang dimenangkan, tetapi juga perang ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dan hampir tercerai-berai. Mengapa Badar, Uhud, dan Hunain diabadikan dalam Al-Quran? Apa pelajaran besar yang Allah ingin sampaikan kepada setiap generasi umat Islam? Ternyata jawabannya bukan tentang strategi perang semata, melainkan tentang rahasia kemenangan, penyebab kekalahan, dan kepada siapa orang mukmin seharusnya menggantungkan harapannya. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ternyata tidak semua perang Nabi diabadikan dalam Al-Quran. Ketika mendengar kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan orang langsung teringat pada perang-perang besar yang pernah beliau hadapi. Ada perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Hunain, Tabuk, dan berbagai ekspedisi lainnya. Selama sekitar 10 tahun di Madinah, Rasulullah memimpin dan mengirim puluhan misi militer untuk mempertahankan dakwah Islam. Namun ada sesuatu yang menarik. Tidak semua peperangan itu diabadikan dalam Al-Quran. Padahal sebagian di antaranya sangat besar dan menentukan perjalanan umat Islam. Ada peperangan yang berlangsung berat, ada yang menghasilkan kemenangan besar, dan ada pula yang membuat kaum musyrikin gentar. Akan tetapi, Allah hanya menyebut beberapa peristiwa perang secara khusus di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah yang mencatat semua peristiwa secara rinci dan berurutan. Al-Quran memilih peristiwa-peristiwa tertentu karena di dalamnya terdapat pelajaran yang harus terus diingat oleh umat Islam. Di antara peperangan yang disebut secara khusus adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Hunain. Mengapa 3 peristiwa ini? Karena ketiganya seolah menggambarkan 3 keadaan yang bisa dialami oleh umat Islam kapan saja. Ada saat di mana kaum muslimin sangat lemah dan justru meraih kemenangan besar. Ada saat di mana kemenangan sudah di depan mata tetapi berubah menjadi kekalahan karena sebuah kesalahan. Dan ada saat di mana jumlah yang sangat besar ternyata tidak dapat menyelamatkan mereka dari kekacauan. 3 keadaan, 3 pelajaran, semuanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kisah pertama dimulai pada tahun kedua Hijriah. Saat itu, kaum muslimin di Madinah belum menjadi kekuatan besar. Jumlah mereka masih sedikit, persenjataan mereka terbatas, dan kendaraan mereka pun tidak banyak. Di sisi lain, orang-orang Quraisy Mekah datang dengan pasukan yang jauh lebih besar dan perlengkapan yang jauh lebih lengkap. Secara hitungan manusia, peluang kemenangan kaum muslimin hampir tidak terlihat. Tetapi justru di tempat bernama Badar itulah Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa kemenangan tidak selalu berada di tangan pihak yang paling kuat dan paling banyak. Perang Badar, perang pertama yang diabadikan Al-Quran. Setelah menjelaskan bahwa tidak semua peperangan Nabi disebutkan di dalam Al-Quran, Allah kemudian mengabadikan peristiwa pertama, yaitu Perang Badar. Peristiwa ini terjadi pada tahun kedua Hijriah di sebuah tempat bernama Badar, sekitar 150 km dari Madinah. Saat itu keadaan kaum muslimin sangat lemah.
Jumlah mereka hanya sekitar 313 orang. Persenjataan mereka terbatas. Mereka hanya memiliki sekitar 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sebaliknya, kaum Quraisy datang dengan sekitar 1000 pasukan, lengkap dengan perlengkapan perang yang jauh lebih baik. Secara hitungan manusia, kaum muslimin berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Al-Quran justru mengabadikan perang ini sebagai bukti bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah dan kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah." Quran Surat Ali Imran ayat 123. Ayat ini mengingatkan kaum muslimin bahwa mereka pernah berada pada titik yang sangat lemah. Mereka bukan pasukan besar, mereka bukan kerajaan yang memiliki perlengkapan perang yang hebat. Mereka hanyalah sekelompok orang beriman yang baru membangun masyarakat Islam di Madinah. Oleh karena itu, kemenangan di Badar bukanlah kemenangan yang bisa dijelaskan semata-mata dengan perhitungan militer. Allah kemudian berfirman, "Apakah tidak cukup bagi kamu bahwa Tuhanmu membantu kamu dalam 3.000 malaikat yang diturunkan?" Quran Surat Ali Imran ayat 124. Lalu Allah melanjutkan, "Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerangmu dengan seketika itu juga, niscaya Allah akan membantu kamu dengan 5.000 malaikat yang mempunyai tanda." Quran Surat Ali Imran ayat 125. Para ulama menjelaskan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah datang kepada kaum muslimin yang memenuhi syarat-syaratnya, yaitu sabar, bertakwa, dan bertawakal hanya kepadanya. Perang Badar juga menjadi latar turunnya banyak ayat dalam surat Al-Anfal. Bahkan, nama surat itu berarti rampasan perang. Setelah kemenangan diraih, Allah tidak langsung berbicara tentang kebanggaan atau kejayaan. Justru, Allah mengajarkan bagaimana menyikapi kemenangan, bagaimana mengatur urusan ghanimah, dan bagaimana menjaga ketaatan setelah memperoleh pertolongan. Seolah-olah Al-Quran ingin mengatakan bahwa kemenangan itu sendiri adalah ujian. Karena itulah perang Badar diabadikan di dalam Al-Quran, bukan karena besarnya jumlah pasukan atau dahsyatnya pertempuran semata, tetapi karena di Badar Allah menunjukkan satu kaidah yang berlaku sepanjang zaman, yaitu ketika kaum beriman merasa lemah, tetapi mereka bersabar, bertakwa, dan bergantung kepada Allah, maka pertolongannya dapat datang dari arah yang tidak pernah mereka duga. Perang Uhud, ketika kemenangan berubah menjadi kekalahan. Setelah kemenangan besar di Badar, kaum Quraisy Mekah tidak tinggal diam. Banyak pemimpin mereka terbunuh di perang Badar. Mereka pun menyimpan dendam dan mulai mempersiapkan pembalasan. Pada tahun ketiga Hijriyah, sekitar 3.000 pasukan Quraisy bergerak menuju Madinah. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Sebagian sahabat senior berpendapat agar bertahan di dalam Madinah. Namun banyak sahabat, terutama yang tidak ikut dalam perang Badar, berharap keluar menghadapi musuh di medan terbuka. Rasulullah akhirnya menerima pendapat mayoritas. Beliau mengenakan baju perangnya dan memimpin pasukan keluar menuju Gunung Uhud. Jumlah kaum muslimin sekitar 1.000 orang. Namun di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sekitar 300 pengikutnya memisahkan diri dan pulang ke Madinah. Tinggallah sekitar 700 pasukan bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di kaki Gunung Uhud, Rasulullah mengatur posisi pasukan dengan sangat cermat. Beliau menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit kecil yang kemudian dikenal sebagai Jabal Rumah. Pemimpin mereka adalah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW saat itu memberi perintah yang sangat jelas. Beliau bersabda, "Lindungilah punggung kami dengan panah-panah kalian. Jangan tinggalkan tempat kalian. Jika kalian melihat kami memenangkan perang dan menginjak-injak mereka,
Jangan turun, dan jika kalian melihat kami terbunuh, jangan pula kalian membantu kami. Hadis riwayat Bukhari. Pertempuran pun dimulai. Kaum muslimin bertempur dengan semangat. Sedikit demi sedikit pasukan Quraisy mulai terdesak. Barisan mereka sudah mulai kacau. Sebagian mulai melarikan diri. Harta dan perlengkapan perang mereka terlihat berserakan di medan pertempuran. Para pemanah yang berada di atas bukit melihat keadaan itu. Sebagian berkata, kami sudah menang, rampasan perang, rampasan perang. Pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, segera mengingatkan mereka, apakah kalian lupa pesan Rasulullah? Tetapi sebagian besar pemanah berpendapat bahwa pertempuran telah selesai. Mereka akhirnya turun meninggalkan bukit. Yang tersisa hanya Abdullah bin Jubair dan sedikit orang. Kesempatan itu langsung dilihat oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih berada di pihak Quraisy dan memimpin pasukan berkuda. Ia memutar pasukannya, melewati bukit yang kini hampir kosong, lalu menyerang dari belakang. Keadaan berubah seketika. Pasukan Muslim yang semula berada di posisi menang, tiba-tiba diserang dari dua arah. Barisan kaum muslimin akhirnya menjadi kacau. Tersebar pula kabar bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Mendengar kabar itu, sebagian sahabat sangat terguncang. Sebagian berhenti bertempur karena tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Dalam kekacauan tersebut, Rasulullah sendiri telah terluka. Wajah beliau terkena lemparan, gigi serinya patah, dan pelindung kepala beliau menancap di wajahnya. Namun, beliau tetap tegar. Beliau bersabda, bagaimana suatu kaum akan beruntung jika mereka melukai wajah Nabi mereka, padahal Nabi itu mengajak mereka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Pada akhirnya, pasukan Quraisy tidak masuk ke Madinah dan kaum muslimin berkumpul kembali di sekitar Rasulullah. Akan tetapi, hari itu berakhir dengan luka yang mendalam. 70 sahabat gugur sebagai syuhada. Di antaranya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW. Lalu turunlah teguran dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah ketika kamu ditimpa musibah, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuhmu, kamu berkata, dari mana datangnya ini? Katakanlah, itu dari kalian sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 165. Al-Quran tidak menyalahkan jumlah pasukan musuh, tidak pula mengatakan bahwa kaum Quraisy terlalu kuat. Allah mengarahkan kaum muslimin untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kemenangan yang sudah tampak di depan mata berubah menjadi kekalahan karena sebagian pasukan meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Karena itulah Perang Uhud diabadikan di dalam Al-Quran. Ia menjadi pelajaran sepanjang zaman bahwa pertolongan Allah harus dijaga dengan ketaatan, dan satu pelanggaran terhadap perintah Rasulullah dapat mengubah keadaan secara drastis. Perang Hunain, ketika jumlah besar tidak menyelamatkan. Bertahun-tahun setelah Perang Uhud, keadaan berubah sangat jauh. Mekah telah ditaklukkan. Kabilah-kabilah Arab mulai masuk Islam. Kaum muslimin bukan lagi kelompok kecil yang terdesak seperti pada masa Badar. Saat Rasulullah SAW keluar menuju Hunain, jumlah pasukan Islam mencapai sekitar 12.000 orang. Ini adalah pasukan terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, sebagian orang berkata, "Aku tidak akan kalah pada hari ini karena jumlah kita sedikit." Hadis riwayat Abu Dawud, dinilai hasan oleh sebagian ulama. Kalimat itu terdengar biasa, namun di dalamnya ada rasa kagum terhadap jumlah dan kekuatan sendiri. Sementara itu di pihak lawan, kabilah Hawazin dan Saqif telah bersiap di bawah pimpinan Malik bin Auf. Mereka memilih menunggu di lembah Hunain dan menyusun penyergapan. Ketika fajar menyingsing, pasukan muslim memasuki lembah. Tiba-tiba hujan panah turun dari berbagai arah. Pasukan Hawazin keluar dari tempat persembunyian dan menyerang secara serentak.
keadaan berubah menjadi sangat kacau. Banyak orang terkejut. Sebagian pasukan mulai mundur, sebagian lainnya berbalik arah. Dalam waktu singkat, barisan besar yang berjumlah 12.000 orang itu tercerai-berai. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah SAW tidak mundur. Beliau tetap berada di atas bagalnya yang berwarna putih. Dalam riwayat sahih, Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu memegang tali kekang begal beliau. Sementara itu, Abu Sufyan bin Al-Harits berada di samping beliau. Saat banyak orang mundur, Rasulullah justru berseru, "Aku adalah nabi, tidak dusta. Aku adalah putra Abdul Muthalib." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau kemudian memerintahkan Al-Abbas yang suaranya sangat keras untuk memanggil kaum muslimin. Al-Abbas pun berseru, "Wahai kaum Ansor, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon." Panggilan itu membangkitkan semangat para sahabat. Mereka mulai berbalik arah, satu persatu kembali mendekati Rasulullah. Mereka berkumpul di sekitar beliau dan kembali menyusun barisan. Keadaan pun berubah. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kaum muslimin. Serangan balasan dilakukan dan pasukan Hawazin akhirnya mengalami kekalahan. Peristiwa itu kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di banyak medan peperangan, dan pada hari Hunain, ketika jumlahmu yang banyak itu membuatmu bangga, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat sedikit pun bagimu. Bumi yang luas terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang." Quran Surat At-Taubah ayat 25. Ayat ini sangat tegas. Allah mengingatkan bahwa kaum muslimin pernah berada pada posisi yang hampir kalah. Bukan karena jumlah mereka sedikit, tetapi justru ketika jumlah mereka sangat besar. Di Badar mereka sedikit tapi menang. Di Hunain mereka banyak tapi sempat tercerai-berai. Karena itu, Hunain diabadikan di dalam Al-Quran agar umat Islam tidak menggantungkan hati pada jumlah, kekuatan, atau sebab-sebab dunia semata. Semua itu penting, tetapi tidak pernah menjadi penentu utama kemenangan. Sebab kemenangan pada akhirnya tetap berada di tangan Allah, yang memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Mengapa hanya 3 perang ini yang diabadikan di dalam Al-Quran? Jika diperhatikan, ada banyak peperangan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Ada perang Khandaq yang membuat pasukan sekutu Arab dan Yahudi mengepung Madinah. Ada perang Khaybar dengan benteng-bentengnya yang sangat kuat. Ada pula Fatu Mekah, penaklukan kota yang menjadi titik balik sejarah Islam. Namun, ketika Al-Quran berbicara panjang tentang peperangan, yang paling menonjol justru perang Badar, perang Uhud, dan perang Hunain. Mengapa? Karena ketiganya mengajarkan 3 keadaan yang akan terus berulang dalam kehidupan umat Islam. Pertama, keadaan ketika umat Islam lemah. Di Badar, kaum muslimin sedikit, perlengkapan minim, dan secara lahiriah hampir tidak memiliki peluang. Tetapi mereka bergantung kepada Allah. Lalu pertolongan Allah datang. Kedua, keadaan ketika kemenangan sudah dekat. Di Uhud, kaum muslimin sudah berada di atas angin. Musuh mulai mundur, harta rampasan mulai terlihat. Namun sebagian pasukan melupakan perintah Rasulullah SAW. Dalam waktu singkat keadaan berbalik. Ketiga, keadaan ketika umat Islam kuat dan jumlah mereka besar. Di Hunain, mereka datang dengan pasukan terbesar yang pernah dimiliki. Namun rasa kagum terhadap jumlah membuat mereka sempat tercerai-berai sebelum akhirnya Allah menolong mereka. 3 perang ini seakan menjadi pelajaran yang saling melengkapi. Lemah bukan berarti pasti kalah, kuat juga bukan berarti pasti menang. Dan kemenangan yang sudah di depan mata pun belum tentu bertahan jika ketaatan hilang. Karena itu, Al-Quran tidak mengabadikan peperangan-peperangan tersebut sekedar untuk menceritakan masa lalu. Allah mengabadikannya sebagai pelajaran bagi generasi sesudahnya. Setiap kali umat Islam merasa kecil dan tidak berdaya, mereka diingatkan kepada Badar.
Setiap kali mereka mulai meremehkan perintah Allah dan Rasul-Nya, mereka diingatkan kepada Uhud. Dan setiap kali mereka merasa bangga dengan jumlah, kekuatan, atau berbagai sebab dunia, mereka diingatkan kepada Hunain. Pelajarannya tetap sama sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Pertolongan Allah tidak selalu datang kepada yang paling banyak, yang paling kaya, atau yang paling kuat. Pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang beriman kepadanya, menaati Rasul-Nya, bersabar, bertakwa, dan tidak menggantungkan hati selain kepada Allah. Itulah sebabnya 3 peperangan ini diabadikan di dalam Al-Quran, bukan semata-mata sebagai sejarah peperangan, tetapi sebagai petunjuk agar umat Islam memahami mengapa mereka bisa menang, mengapa mereka bisa kalah, dan kepada siapa seharusnya mereka menggantungkan harapan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.